Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Luar biasa. Alhamdulillah. Anak-anak sekalian, hari ini kita dipertemukan kembali dalam kegiatan belajar mengajar dan kelihatan ruangan kelas sudah dalam kondisi bersih ya. Kemudian untuk memulai kegiatan belajar mengajar hari ini, silakan untuk dipimpin berdoa ya. Siapa ketua kelasnya di sini? Ya, silakan dipimpin untuk berdoa. Siap, sebelum kita bersama-sama dalam hati, berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman sekalian, untuk lebih meningkatkan motivasi belajar kalian, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu Garuda Pancasila. Karena itu silakan bangun berdiri terlebih dahulu ya. Ya, kita nyanyikan bersama-sama ya. Terima kasih, silakan duduk kembali ya. Oke. Baik anak-anakku sekalian, mudah-mudahan dengan lagu wajib nasional tadi masih semangat dan menggugah nilai-nilai patriotisme kalian sebagai seorang pelajar ya. Nah, masih ingat bahwa minggu yang lalu kita sudah berbicara tentang hak asasi manusia ya, yaitu definisi tentang hak asasi manusia. Nah, di antara kalian ada yang mengetahui apa itu arti hak asasi manusia? Ya, boleh silakan cerita. Hak asasi manusia adalah hak dan kebebasan fundamental bagi semua orang, tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, ras, agama, bahasa, atau status lainnya. Oke, baik sekali. Kita berikan ada definisi lain tentang hak asasi manusia, yaitu diantaranya adalah hak kodratiyah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia. Hak ini sifatnya melekat dalam diri manusia dan istilahnya tidak bisa diganggu. Seiring dengan seseorang yang ada di dunia ini, berarti secara otomatis dia memiliki hak asasi manusia. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang akan kita pelajari adalah tentang kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Oke, baik. Nah, baik anak-anakku sekalian, kita lanjutkan dengan membentuk kelompok terlebih dahulu ya. Nanti setelah itu kita akan menyimak tayangan video. Oleh karena itu silakan duduknya berhadapan-hadapan karena sudah disesuaikan. Silakan duduknya membentuk setengah lingkaran ya. Tinggal dibalik aja kursinya ke sebelah sana. Ya, baik, Bapak akan bagikan lembar kerja peserta didiknya. Ini satu kelompok satu. Nanti kalian mendiscovery, menemukan, mengeksplorasi dan menganalisis kasus berdasarkan tayangan video nanti akan Bapak sajikan ya. Silakan terima dulu. Ya. Silakan. Nanti ditulis nama anggota kelompoknya masing-masing ya. Nah, kita akan menyimak dulu dari mulai kasus kematian Marsinah dulu ya. Selamat menyaksikan. Tangan kiri seperti mengambil sesuatu, dilanjutkan dengan cepat tangan kanannya.
Baik, tentu karena ini adalah olah TKP, jadi kita cukupkan sampai di sini ya. Tapi kita sudah mendapatkan hasil dari informasi bahwa Iwayan Mirna Solikin meninggal karena meminum kopi ya, yang sudah tercampur dengan cyanida. Oleh karena itu, silakan kembali ke lembar kerja peserta didik masing-masing, kemudian didiskusikan, kemudian ada kajian literatur ya. Kalian silakan untuk mendiscovery atau menemukan dari kajian literatur baik dari buku siswa maupun dari berselancar ke internet. Kalian tadi setelah kita menyimak tayangan video, kemudian kalian sudah berdiskusi dan mengisi lembar kerja peserta didik, tibalah saatnya sekarang kalian mempresentasikan hasil kerja kelompok bersama-sama. Bapak minta perwakilan dari masing-masing kelompok nanti bergantian untuk menyampaikan hasil analisa dan hasil dari diskusi kelompoknya. Nah, kita mulai dari kasus Marsinah dulu ya. Nah, oleh karena itu kepada kelompok Marsinah, waktu dan tempat disilahkan ya. Nah, nanti perkenalkan dulu nama siapa gitu nah ya. Oke. Silakan. Kita berikan aplaus dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan tentang hasil analisis kami tentang topik kasus pelanggaran hak asasi manusia. Di sini kita mengambil topik tentang kasus pembunuhan Marsinah. Pertanyaan yang pertama yaitu, kemukakan apa yang menjadi penyebab peristiwa pelanggaran HAM atas pembunuhan kasus Marsinah? Yaitu penyebabnya pada awal tahun 1993, pemerintah mengeluarkan imbauan pada pengusaha Jawa Timur untuk menaikkan gaji pokok karyawan sebesar 20%. Namun, imbauan itu tidak segera dikabulkan para pengusaha, termasuk PT CPS tempat di mana Marsinah bekerja. Alhasil, itu memicu unjuk rasa dari para buruh yang menuntut kenaikan upah. Selanjutnya, kesimpulan apa yang didapat dari peristiwa kasus pelanggaran HAM tersebut? Kesimpulannya, dari kasus pembunuhan Marsinah dapat dilihat bahwa penegakan hukum para pelaku HAM masih tergolong lemah. Harapan kami, penegakan hukum di Indonesia dapat adil, tegas, dan memberikan ganjaran yang sesuai sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik, serta tidak menciptakan hukum negara yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Sekian hasil analisis dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Demikian hasil analisa dari kelompok 1 tentang kasus pembunuhan Marsinah ya. Dan silahkan selanjutnya adalah kasus pembunuhan Munir terlebih dahulu. Kepada perwakilan kelompok yang terkait dengan pembunuhan Munir, silahkan untuk mempresentasikan hasil analisis dan silakan ke depan. Sampaikan dulu ya namanya siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Hasanah. Berdirinya saya di sini akan mempresentasikan kasus atas pembunuhan dari Munir Said Tholib. Yang pertama, apa penyebab peristiwa kasus pelanggaran HAM terhadap Munir Said Tholib? Berdasarkan hasil otopsi kami diketahui bahwa penyebab kematian sang aktivis yang terkesan mendadak adalah karena adanya kandungan arsenik yang berlebihan di dalam tubuhnya, yang dimana racun arsenik ini dimasukkan di dalam mie goreng yang disajikan. Munir meninggal ketika melakukan perjalanan menuju Amsterdam, Belanda. Ia berencana melanjutkan S2 Hukum di Universitas Utrecht, Belanda pada tanggal 7 September 2004. Dia menghembuskan nafas terakhirnya ketika pesawat sedang mengudara di langit Rumania. Yang kedua, kesimpulan apa yang bisa didapat dari peristiwa kasus pelanggaran HAM tersebut?
Kesimpulan yang bisa diambil dari kasus pembunuhan Munir adalah bahwa hak warga negara dalam mendapatkan kebenaran dan keadilan belum dipenuhi oleh negara. Itulah sedikit presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, dua kelompok tadi sudah semakin mengerucut kepada permasalahan dan kita mendapatkan konsep pembelajaran yang berbasis masalah ya. Nah, problem based learning. Baik, setelah kita tadi menyimak presentasi dari rekan-rekan yang mewakili kelompoknya masing-masing, barangkali ada tanggapan dari kalian, disilahkan. Ya. Baik, silakan. Menurut saya pribadi dari kasus-kasus yang sudah dijelaskan oleh beberapa kelompok, yaitu salah satunya itu Indonesia itu menjadi negara yang tertinggi kasus pelanggaran HAM-nya dan aparat hukumnya. Aparat hukum itu namanya juga menyampaikan argumentasi ya, tidak apa-apa. Berarti aparat hukumnya harus lebih tegas lagi ya, begitu ya? Oke, aparat hukumnya lebih tegas lagi. Kemudian instrumen hukumnya juga harus betul-betul bisa apa lah? Bisa menentukan apa? Mengimplementasikan. Iya. Kasusnya atau menyelesaikan kasusnya dengan cara yang sudah. Ya, baik. Instrumen hukumnya harus mengena kepada seluruh lapisan masyarakat, gitu ya. Harus lebih tegas. Tadi ada istilahnya hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, seperti itu ya. Oke, baik. Masih ada yang mau memberikan tanggapan? Ya, boleh, silakan. Udah semuanya. Ya udah semuanya. Oke. Ya, boleh silakan. Ya, yang diharapkan ke depannya negara Indonesia itu bisa menjadi negara yang menegakkan hukum tidak hanya untuk rakyat-rakyat yang di bawah saja, tetapi tidak takut juga dengan para pejabat yang memiliki kekuasaan tinggi, sehingga Betul sekali, ya. hukum dapat ditegakkan dengan rata sama rata tanpa memandang jabatan ataupun tindakan dari seseorang itu. Wah, luar biasa. Oke, baik, silakan. Ada lagi. Di satu sisi itu juga, Ya. saya harap untuk seluruh generasi muda saat ini agar mengerti tentang hukum di Indonesia, karena itu kan penting sekali, di mana sudah banyak terjadi hukum-hukum yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dihasilkan. Iya. Jadi tidak sesuai dengan kasus kenyataannya gitu ya. Sehingga kadang-kadang masih ada rekayasa kasus hukum dan lain sebagainya, mungkin gitu ya. Oke. Baik, anak-anakku sekalian, terima kasih atas kebersamaan kita pada kegiatan belajar mengajar pada hari ini. Ya, harapan kami kalian bisa mengambil manfaat dari kegiatan belajar mengajar yang berbasis masalah ini. Kalian mampu menganalisa, kemudian kalian mampu menyepakati bahwa supremasi hukum adalah harga mati yang harus kita miliki. Ya. Tegakkan hukum meskipun langit akan runtuh. Itu adalah adugium yang sangat memberikan penekanan kepada kita bahwa hukum itu sangat penting. Ya. Indonesia merupakan negara hukum atau biasa disebut Rechtsstaat. Ya. Rechtsstaat. Pernah dengar istilah itu ya? Negara hukum, bukan Mahstat atau negara yang berdasarkan kekuasaan. Semoga kedepannya kasus pelanggaran hak asasi manusia bisa ditekan lebih lanjut ya, sehingga tidak ada lagi korban-korban yang berjatuhan atas nama egoisme atau apa yang dinamakan dengan sikap kita yang tidak peduli dengan orang lain. Karena hak asasi manusia kita dibatasi oleh hak orang lain. Baik, bagaimana pembelajaran hari ini menyenangkan? Ya, terima kasih. Kemudian ada kesulitan apa enggak? Pada saat tadi rangkaian dari mulai awal sampai dengan akhir presentasi kalian ada kesulitan apa di sana? Tidak ada ya? Alhamdulillah, tidak ada kesulitan apapun yang bisa kalian hadapi gitu ya. Baik, terima kasih. Baik, anak-anakku sekalian, setelah refleksi kita nanti akan melakukan post test untuk mengukur sejauh mana tujuan pembelajaran ini tercapai. Oleh karena itu silakan dikerjakan soal yang sudah ada dan nanti jawabannya Bapak tunggu. Demikian, terima kasih, dan untuk pertemuan yang akan datang kita akan berbicara tentang upaya penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Assalamualaikum, terima kasih. Silakan dilanjutkan untuk berdoa. Sebelum pulang, mari kita bersama-sama membaca doa dalam hati. Membaca doa dalam hati mulai. Selesai. Memberi salam.